Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rini Anggraini dengan stambuk A1G1222127. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang materi ilmu pengetahuan alam kelas 4, yaitu bagian-bagian tumbuhan. Nah, teman-teman, apakah kalian pernah mengamati tumbuhan yang ada di sekitar kamu, seperti sekitar lingkungan sekolah atau sekitar rumah? Cobalah ambil tumbuhan lengkap dengan bagian-bagiannya. Bagian mana saja sih yang disebut akar, batang, dan daun? Apakah fungsi masing-masing bagian tumbuhan tersebut? Ayo kita pelajari bersama. Nah, bagian-bagian tumbuhan itu terdiri dari daun, batang, akar, bunga, buah, dan biji. Selanjutnya
dasar dari daun. Biasanya terdapat di pangkal daun, di bawah tangkai daun, terutama pada tanaman monokotil seperti kelapa atau pisang. Nah, fungsi bagian-bagian daun. Yang pertama, tulang daun. Tulang daun memberi kekuatan dan struktur pada daun, menyalurkan air, mineral, dan hasil fotosintesis. Yang kedua, helai daun. Helai daun tempat utama fotosintesis karena mengandung klorofil, tempat pertukaran gas melalui stomata, dan mengatur penguapan air atau transpirasi. Yang ketiga, tangkai daun. Tangkai daun menghubungkan helai daun dengan batang atau pelepah daun, menyalurkan air dan nutrisi dari batang ke helai daun, membantu daun bergerak untuk mendapatkan cahaya matahari. Dan terakhir, pelepah daun. Pelepah daun menyongkong dan melindungi batang muda, menyediakan dukungan tambahan untuk daun. Pada beberapa tumbuhan, pelepah daun dapat menyimpan air. Nah, daun memiliki beberapa jenis daun. Yang pertama itu daun mengirim, yang kedua daun menjari, dan yang ketiga daun melengkung, dan yang terakhir daun sejajar. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita mempelajari satu persatu dari jenis-jenis daun. Nah, jenis daun yang pertama ada daun mengirim. Ciri-cirinya yaitu memiliki satu tulang daun utama yang memanjang dari pangkal hingga ujung daun. Dari tulang-tulang utama ini bercabang tulang-tulang kecil yang tersusun seperti sirip ikan. Contohnya itu daun mangga, Mangifera indica, daun jambu biji, Pisidium guajava. Kemudian fungsinya yaitu memberikan kekuatan pada daun dan mendukung proses transformasi nutrisi ke saluran helai daun. Nah, yang kedua, daun menjari. Ciri-cirinya yaitu memiliki beberapa tulang daun utama yang berpusat di satu titik di pangkal daun, menyerupai jari-jari tangan. Contohnya itu daun singkong, Manihot esculenta, daun pepaya, Carica papaya. Fungsinya itu memperluas permukaan daun untuk menangkap cahaya matahari lebih optimal. Nah, jenis daun ketiga ada daun melengkung. Ciri-cirinya yaitu tulang daun utama tidak lurus, tetapi melengkung dari pangkal ke ujung daun. Tulang daun ini biasanya bertemu di ujung daun. Contohnya itu daun sirih atau piper betle dan daun gandum atau Diospor hispida. Fungsinya itu menyesuaikan bentuk daun agar lebih fleksibel terhadap lingkungan tertentu seperti daerah beriklim lembab. Nah, yang terakhir daun sejajar. Ciri-cirinya tulang-tulang daun tersusun sejajar satu sama lain. Biasanya ditemukan pada tumbuhan monokotil. Tulang daun berawal dari pangkal hingga ujung daun dengan ukuran yang hampir sama. Contohnya itu daun padi atau Oryza sativa dan daun jagung Zymais. Fungsinya memudahkan distribusi air dan nutrisi secara merata ke seluruh helai daun. Nah, bagian-bagian tumbuhan yang keempat itu ada bunga. Tumbuhan berbiji selain memiliki akar, batang, dan daun juga memiliki bunga. Alam ini sangat indah dan nyaman jika tanaman sedang berbunga. Bunga merupakan bagian yang penting bagi pembuahan. Nah, bagian-bagian bunga itu terdiri dari mahkota, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, pangkal biji, tangkai putik, kelapa putik,
benang sari, dan kelapa sari. Nah, bunga memiliki warna yang beraneka ragam. Bunga juga ada yang berbau dan tidak berbau. Bunga yang lengkap terdiri atas beberapa bagian, yaitu tangkai bunga, kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Fungsi masing-masing bagian adalah: yang pertama, tangkai bunga merupakan penghubung batang dengan bunga. Air dan mineral dari akar sampai ke bunga melalui batang dan tangkai bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk membungkus mahkota bunga ketika bunga masih kuncup. Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga yang berwarna indah, berfungsi untuk menarik serangga. Dan putik dan benang sari terletak pada mahkota bunga. Putik merupakan alat kelamin betina, sedangkan benang sari adalah alat kelamin jantan. Fungsi utama bunga adalah untuk membentuk biji agar tanaman dapat ditanam kembali sehingga keturunannya jadi bertambah banyak. Nah, bagian tanaman berikutnya adalah buah. Buah adalah hasil dari tanaman yang berkembang dari bunga dan biasanya mengandung biji. Buah merupakan bagian penting dari tanaman yang sering dikonsumsi manusia dan hewan sebagai sumber nutrisi. Nah, bagian buah terdiri dari yang pertama, daging buah atau mesokarp. Daging buah adalah bagian tengah buah yang biasanya tebal, lembut, dan berair. Pada buah yang berdaging, mesokarp adalah bagian yang paling sering dikonsumsi. Kemudian ada kulit buah atau perikarp. Kulit buah adalah lapisan luar yang melindungi bagian dalam buah, termasuk daging dan bijinya. Nah, selanjutnya ada biji buah. Biji buah adalah bagian buah yang mengandung embrio tanaman baru. Biasanya terdapat di dalam buah, di lapisan yang disebut endokarp. Nah, fungsi buah untuk tanaman. Buah berperan penting dalam siklus kehidupan tanaman, yaitu melindungi biji. Buah melindungi biji dari kerusakan fisik, serangan hama, atau kondisi lingkungan yang ekstrim. Kemudian, buah membantu penyebaran biji. Buah menarik perhatian hewan dengan warna, rasa, dan aromanya. Hewan yang memakan buah akan menyebarkan bijinya melalui fases atau membawanya ke lokasi lain. Kemudian, buah sebagai cadangan energi untuk biji. Daging buah menyimpan cadangan energi yang membantu biji tumbuh setelah berkecambah. Kemudian, selanjutnya ada biji buah. Nah, biji buah adalah bagian dari buah yang mengandung embrio dan berfungsi sebagai alat reproduksi tanaman untuk melanjutkan keturunannya. Biji terbentuk dari bakal biji atau ovulum yang telah dibuahi dan terdapat di dalam buah. Biasanya biji dilindungi oleh daging buah atau lapisan kulit keras. Nah, struktur biji buah yang pertama itu ada kulit biji atau testa, yaitu lapisan pelindung terluar biji yang keras atau tebal. Kemudian plumu, yaitu calon tunas atau pucuk tanaman yang akan tumbuh menjadi bagian atas tanaman, batang, dan daun. Kemudian radikula, yaitu calon akar tanaman yang tumbuh dari embrio. Selanjutnya epikotil, yaitu bagian embrio yang berada di atas kotiledon atau daun lembaga tetapi di bawah plumula. Selanjutnya hipokotil, bagian embrio yang terletak di bawah kotiledon tetapi di atas radikula. Nah, yang terakhir itu kotiledon atau daun lembaga, yaitu struktur dalam biji yang menyimpan cadangan makanan untuk embrio. Nah,
Fungsi biji. Biji memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan penyebaran tanaman. Fungsi utama biji adalah untuk melanjutkan keturunan tanaman. Biji mengandung embrio yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru setelah melalui proses perkecambahan. Proses perkecambahan dimulai ketika biji menerima air dan kondisi lingkungan yang mendukung, seperti suhu yang tepat, sehingga embrio di dalam biji mulai berkembang menjadi akar, batang, dan daun.